Banyak orang-orang yang tadi malam tidur bersama kita, bersenda gurau, tersenyum dan tertawa, tapi pagi ini mereka tidak lagi bernyawa. Banyak yang ingin minta panjang umur, Allahumma tawwil umrana, panjangkan umur kami. Tapi takdir berkata lain. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Sebagiannya mati, tapi sebagian lagi masih hidup, bernyawa, tapi tetap tidak dapat bangkit dari tempat tidur. Meleleh air matanya mendengarkan suara azan masuk ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Bergetar hatinya, tapi kaki tak dapat melangkah, tangan tak dapat menghayun. Apa sebab? Karena nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian hamba Allah ada yang berlari-lari, berkejar-kejaran di tengah jalan raya ketika kumandang azan sedang dikumandangkan. Badannya sehat, dia masih hidup dan bernyawa, tapi ada satu nikmat besar yang dicabut Allah dari dalam dirinya. Nikmat terbesar itu adalah nikmat istiqamah. Para ulama berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena 1000 karamah bila tidak dijaga dengan istiqamah, maka dia dapat hilang. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW berkata, berpesan ketika datang seorang laki-laki berkata, "Ausini wa aujiz," beri aku pesan, tapi jangan panjang-panjang, singkat dan padat, agar aku dapat mengamalkannya. Nabi hanya berkata satu pesan, "Qul," katakan, "amantu billah, tsumma istaqim," katakan aku beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Alhamdulillah, siang hari ini ketiga nikmat itu masih ada dalam diri kita. Nikmat hidup, masih bersemayam ruh di dalam jasad. Nikmat sehat, kita masih bisa meringankan langkah, menghayunkan tangan datang ke rumah Allah. Nikmat istiqamah, sampai hari ini hati masih tetap bergetar ketika nama Allah dikumandangkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah iman mereka. Kenapa demikian? Karena masih ada modal utama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal soleh sebagai tambahannya. Imam Muslim membuat satu bab dalam kitab Sahih Muslim. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan iman bisa berkurang. Kapan iman bertambah? Berada di tempat yang paling baik, berkumpul bersama orang-orang baik, mendengarkan kata terbaik, dalam ibadah yang paling baik, tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, di tempat yang paling baik, waktu terbaik, hari Jumat, dan mendengarkan kata-kata terbaik, kalam Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini iman sedang sepenuh-penuhnya berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tak baik, dalam perbuatan yang tidak baik, maka iman berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang beriman tidak akan berzina kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mengambil harta orang kalau ada iman dalam dirinya. Wa la yazni zani wala yashrabu syaribu hina yashrabu huwa mu'min. Peminum khamar, pecandu narkoba tidak akan menggunakan khamar kalau ada iman dalam dirinya. Lalu Ikrimah, murid Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu disampaikan oleh Nabi, didengar oleh Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu, didengar oleh Ikrimah. Ikrimah bertanya, "Ayunza'ul iman?" Ayunza'ul iman, apakah iman bisa tercabut? Apakah iman bisa lepas dari badan? Lalu kemudian syabbaka baina asabi'ihi, Abdullah bin Abbas menjalinkan jari jemarinya. Thumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan. Lalu dia berkata, hakadha yunza'ul iman, beginilah iman terlepas dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada, maka iman masuk lagi ke dalam badan.
Alangkah meruginya orang-orang yang beramal soleh, mulutnya senantiasa qomat kamit berzikir, hartanya dia pakai untuk berinfak, berzakat, berwakaf, bersedekah, berjihad fisabilillah, tapi tidak ada istiqamah, maka mati dalam keadaan malaikat maut mencabut nyawanya. Ketika itu iman tidak ada dalam dirinya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Saatnya nanti datang malaikat membawakan amal-amalnya. Ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini panti jompo yang kau bangun, ini infak, zakat, wakaf, sedekahmu. Faja'alnahu haba'an mansura. Tapi kami jadikan amalnya itu seperti debu yang ditiup angin, tak bermakna di hadapan Allah. Mengapa? Karena tidak ada iman. Itulah yang membedakan orang beramal soleh dengan tidak beramal soleh. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal soleh. Berapa banyak mereka membangun tempat-tempat sosial, panti-panti menampung orang miskin susah melarat, tapi tak bernilai hampa di hadapan Allah. Balasannya langsung di dunia, di akhirat mereka hanya tinggal menerima azabnya saja. Oleh sebab itu satu-satunya yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita tanamkan ke dalam kepala anak-anak kita. Yang sesungguhnya kita tidak pernah menerima anak itu dalam keadaan kosong dan hampa. Tidak ada seorang pun dari kita yang istrinya mengandung 9 bulan 10 hari lamanya melahirkan anak dalam keadaan kosong. Mereka sudah diisi dengan satu program. Karena sebelum roh itu dibawa oleh malaikat ke dalam rahim, roh sudah siap, sudah bersaksi bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iz, ingatlah. Mengapa Allah awali ayat itu dengan kata ingatlah? Karena banyak orang yang tidak ingat, mereka lupa. Maka Allah ingatkan mereka, wa iz, ingatlah. Aqadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian, sumpah janji setia. Lalu Allah bertanya kepada mereka semua. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah mau beritahu pada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Semua roh waktu itu menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi engkaulah Rabb kami ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamah, tapi nanti pada hari akhir kalian menjawab dan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami tidak ingat, kami lupa, kami lalai. Ketika sampai ke dunia kau sembah batu berhala, sampai ke dunia kau bersembah binatang, sampai ke dunia kau sembah binatang yang melata, tidak dapat memberikan bantuan pertolongan, tidak dapat menolak mudarat, tidak dapat mendatangkan manfaat. Itulah nasib orang-orang yang lupa. Maka dikirimkan Allah Nabi demi Nabi turun. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Maka mereka semua menjelaskan tentang satu konsep. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah. Cinta kepada anak, anak akan durhaka. Cinta kepada pasangan hidup, mereka akan mati meninggalkan kita. Cinta kepada harta, harta akan binasa. Cinta kepada kuasa, kuasa akan sirna. Maka tumpahkanlah cintamu kepada Dia yang tak pernah berakhir dan maha sempurna. Siapa Dia? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana Dia? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Al-Qayyum, Dia maha mengatur. Dia tidak hanya sekedar hidup, tapi Dia juga mengatur segala kehidupan. La tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang gugur melainkan dalam pengetahuannya yang sempurna. Apakah Dia mengawasi aku? Apakah Dia melihat aku? Apakah Dia senantiasa memandang? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak pernah mengantuk, Dia tidak pernah tidur. Kalau takut berbuat dosa karena atasan, atasan akan tertidur. Kalau takut berbuat salah karena orang tua akan mengantuk.
kalau takut berbuat zalim karena orang lain petugas keamanan, maka mereka pun akan meninggalkan kita. Tapi kita takut karena dia, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Berkuasakah dia? Sehebat apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik dia. Tu'izzu man tasha, siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, siapa yang mau kau hinakan, kau rendahkan, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biyadikal khair, dalam genggaman kuasamu ada segala kebaikan ya Allah. Lalu kemudian siapa yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Semua dengan izinnya. Tanpa izinnya tak ada yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu berpikirlah manusia yang lemah, hina dan kotor itu, apakah ada kuasa selain daripada dia? Tidak ada yang berkuasa kecuali kuasa hanya dia saja. Huwal awwalu, dia yang pertama. Huwal akhiru, dia yang terakhir. Tapi dia tak berawal dan tidak berakhir. Semua yang berawal dan berakhir akan binasa. Mengapa dikatakan dia yang pertama? Sebelum ada alam semesta, dia sendirian sudah ada. Maka dia katakan huwal awwalu. Mengapa dikatakan huwal akhiru? Dia tidak pernah berakhir. Makna al-akhiru, ketika semua alam semesta binasa, bahkan malaikat mencabut nyawa itu pun juga akan mati, maka tinggallah dia sendirian. Huwal akhiru. Saat itu dia berkata, ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun, mana penguasa-penguasa yang angkuh? Hari ini tidak ada kekuasaan. Itulah yang kita katakan setiap selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, hanya dia saja yang punya kuasa, walahul hamdu, hanya dia saja yang layak dipuja dan dipuji. Yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Tahukah dia tentang semut yang kecil berada di dalam lubang tanah yang kecil yang tidak dapat dilihat pantau manusia? Maka dia sendiri berkata tentang dirinya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Beratkah dia mengatur alam semesta ini? Susahkah dia mengendalikan makhluk beserta isi dunia ini? Maka dia katakan, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah mengapa ketika ayat kursi ini dibaca ketika selesai subuh, kita akan dipelihara sampai zuhur. Dibaca selesai zuhur, akan dijaga sampai asar. Dibaca asar, akan dijaga sampai maghrib. Dibaca maghrib, akan terpelihara sampai isya. Dibaca selesai isya dan tidur, akan terpelihara sampai besok pagi mata terbuka dalam keadaan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena di dalamnya ada tauhid yang kuat, di dalamnya ada penekanan yang sangat dalam, di dalamnya hati yang takut menjadi berani, di dalamnya ada kecemasan menjadi hilang. Manusia punya hati, hati itu sifatnya lemah, dan pemilik hati itu yang maha kuat. Serahkanlah hati kepada Allah. Ada orang yang menguatkan hati dengan lagu, ada orang yang menguatkan hati dengan harta, harta materi, sedangkan hati immateri. Maka materi tidak bisa mengenyangkan yang immateri. Harta adalah zahir, sedangkan hati adalah batin. Maka yang zahir tidak bisa mengenyangkan batin. Yang bisa mengenyangkan batin, maka batin dialah juga yang bisa mengenyangkan yang gaib. Hanya yang gaib juga. Maka tidak ada lain yang bisa menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.